Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aliningsi dari Prodi Manajemen kelas pagi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Roma Iskandar SEMM. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang pengambilan keputusan. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita ke materinya. Keputusan merupakan hasil proses pemikiran yang berupa pemilihan satu di antara beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Jiwa kepemimpinan seseorang itu dapat diketahui dari kemampuan mengatasi masalah dan mengambil keputusan yang tepat dan mendasarkan diri pada human relation. Menurut Ralph C. Davis, keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Suatu keputusan merupakan jawaban yang pasti terhadap suatu pertanyaan. Keputusan harus menjawab pertanyaan tentang apa yang dibicarakan dalam hubungannya dengan perencanaan. Keputusan dapat pula berupa tindakan terhadap pelaksanaan yang sangat menyimpang dari rencana semula. Pengambilan keputusan adalah proses dalam mengenali masalah-masalah dan peluang-peluang untuk kemudian dipecahkan. Pengambilan keputusan mengharuskan adanya usaha baik sebelum ataupun sesudah dibuatnya pilihan yang nyata. Pengambilan keputusan sangat penting dalam manajemen dan merupakan tugas utama dari seorang pemimpin atau manajer. Lalu kenapa pengambilan keputusan menjadi hal yang penting dalam manajemen? Jadi yang pertama, keputusan itu merupakan permulaan dari semua kegiatan manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual, kelompok maupun secara institusional. Lalu yang kedua, keputusan ditujukan untuk masa yang akan datang. Efek atau hasilnya akan berlangsung atau berguna pada hari-hari yang akan datang. Sementara yang akan datang itu tidak menentu serta penuh dengan beraneka macam risiko. Keputusan akan menciptakan masalah atau aktivitas, tetapi keputusan juga akan menyelesaikan masalah. Menurut Harold Kohns dan Cyril O'Donnell, pengambilan keputusan adalah pemilihan di antara alternatif-alternatif mengenai sesuatu cara bertindak adalah inti dari perencanaan. Suatu rencana dapat dikatakan tidak ada jika tidak ada keputusan suatu sumber yang dapat dipercaya, petunjuk atau reputasi yang telah dibuat. Dengan kata lain, pengambilan keputusan adalah proses bagaimana menetapkan suatu keputusan yang terbaik, logis, rasional, dan ideal berdasarkan fakta, data, dan informasi dari sejumlah alternatif untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan risiko terkecil, efektif, dan efisien untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang. Selanjutnya, komponen pengambilan keputusan. Yang pertama ada penetapan tujuan. Sebelum keputusan dibuat, maka yang pertama harus ditanyakan untuk apa keputusan ini dibuat. Apakah keinginan mencapai keputusan seiring dengan kemampuan dalam menjalankan dan dampak keputusan. Lalu yang kedua, identifikasi alternatif. Setelah menetapkan tujuan, maka dapat dilanjutkan dengan menetapkan berbagai alternatif yang mendasari mencapai tujuan tersebut. Lalu yang ketiga, uncontrollable event. Alternatif yang diambil harus mampu melihat pada kondisi sekarang terhadap kondisi yang akan datang. Jangan sampai keputusan yang diambil tidak mempertimbangkannya. Lalu yang keempat, sarana mengukur hasil. Harus ditetapkan alat atau sarana yang menjembatani antara keputusan terhadap realisasi. Selanjutnya, teori pengambilan keputusan. Yang pertama ada teori rasional komprehensif. Teori ini merupakan teori yang paling umum dan diterima oleh kalangan luas. Unsur-unsur utama dari teori ini dapat dikemukakan sebagai berikut. Pembuatan keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu yang dapat dibedakan dari masalah-masalah lain atau setidaknya dinilai sebagai masalah-masalah yang dapat diperbandingkan satu sama lain. Lalu yang kedua ada teori inkremental. Teori ini dalam pengambilan keputusan mencerminkan suatu teori pengambilan keputusan yang menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan. Dan pada saat yang sama,
merupakan teori yang lebih banyak menggambarkan cara yang ditempuh oleh pejabat-pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan sehari-hari. Yang ketiga ada teori pengamatan terpadu atau mixed scanning theory. Penganjur teori ini adalah ahli sosiologi organisasi Amitai Etzioni. Etzioni setuju terhadap kritik-kritik para teoritis inkremental yang diarahkan pada teori rasional komprehensif. Akan tetapi ia juga menunjukkan adanya beberapa kelemahan yang terdapat pada teori inkremental. Selanjutnya, fungsi dan tujuan pengambilan keputusan. Fungsinya yang pertama, pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. Lalu yang kedua, sesuatu yang bersifat futuristik, artinya bersangkut paut dengan hari depan atau masa yang akan datang, di mana efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. Lalu tujuannya yang pertama, tujuan yang bersifat tunggal terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Artinya bahwa sekali diputuskan tidak ada kaitannya dengan masalah lain. Lalu yang kedua, tujuan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya bahwa keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih, yang bersifat kontradiktif atau yang tidak kontradiktif. Selanjutnya, jenis-jenis pengambilan keputusan. J. Supranto mengemukakan bahwa secara umum pengambilan keputusan dapat dibagi kepada 4 kategori, yaitu pertama, pengambilan keputusan dalam keadaan ada kepastian. Yang kedua, pengambilan keputusan dalam keadaan ada risiko. Yang ketiga, pengambilan keputusan dalam keadaan ketidakpastian. Yang keempat, pengambilan keputusan dalam keadaan ada konflik. Sementara itu, Herbert A. Simon membedakan keputusan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keputusan yang terprogram atau program decision adalah suatu keputusan yang terstruktur atau yang muncul berulang-ulang. Jika sering terjadi suatu situasi khusus, maka biasanya akan digunakan aturan, kebijakan, dan prosedur rutin untuk memecahkannya. Yang kedua ada keputusan tidak terprogram atau non-program decision. Keputusan tidak terprogram adalah keputusan yang diambil secara sesekali, bukan secara rutin ataupun berulang-ulang. Oleh karena hanya diputuskan sesekali, maka tidak ada standar jelas untuk penanganannya, karena keputusan tersebut berkaitan dengan permasalahan yang rumit, penting, atau belum pernah ditangani sebelumnya. Lalu ada keputusan dan jenjang manajemen. Menurut Sondang Pesiagian mengemukakan bahwa pada umumnya terdapat 3 tingkatan keputusan yang terdapat dalam suatu kepemimpinan dalam organisasi atau manajemen, yaitu yang pertama keputusan strategi, yang kedua keputusan teknis, yang ketiga keputusan operasional. Semakin tinggi kedudukan kepemimpinan manajemen seseorang, maka ia semakin banyak terlibat dalam pengambilan keputusan strategi. Pada tingkat kepemimpinan manajemen menengah, sifat keputusan diambil lebih banyak bersifat teknis. Sedangkan pada jenjang kepemimpinan manajemen yang rendah, maka keputusan yang diambil adalah keputusan operasional. Bisa dilihat pada gambar, ada tingkat manajemen puncak, sifat menyeluruh dan penuh ketidakpastian, lalu menengah, terstruktur dan tidak struktur, lalu tingkat manajemen yang bawah itu rutinitas dekat dengan kepastian. Selanjutnya ada model-model dalam pengambilan keputusan. Ada beberapa model dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan taktis model rasional atau the rational model. Di dalam rasionalitas yang sempurna atau klasik, model analisis keputusan digunakan untuk menilai manfaat pada setiap pilihan selama fase pemilihan dengan menggunakan nilai numerik alternatif dengan manfaat yang paling tinggi lah yang akan dipilih. Lalu yang kedua, model rasional yang terbatas atau the model of bounded rationality.
Manajer yang rasional tidak selalu mempunyai informasi yang lengkap, dan pilihan yang optimal tidak selalu diperlukan. Menurut Simon, perilaku rasional manusia dibentuk oleh sebuah gunting yang mempunyai dua pisau yang terbentuk dari lingkungan tugas dan kemampuan menghitung dari aktornya. Gunting ini memotong masalah yang besar menjadi masalah yang lebih kecil yang ketika dicari nampak rasionalitas yang terbatas, ditandai dengan aktivitas mencari dan memuaskan. Selanjutnya yang ketiga, the incrementalist view. Pandangan incrementalogis melibatkan proses langkah demi langkah tindakan incremental atau sedikit demi sedikit, dan tetap menggunakan strategi yang terbuka untuk menyesuaikan. Lalu yang keempat, the organizational procedure view. Pandangan prosedur organisasional mencari untuk mengerti keputusan-keputusan sebagai output dari standar operating procedure atau SOP yang diminta oleh subunit organisasi. Lalu yang kelima, the political view. Pandangan politik melihat pengambilan keputusan sebagai proses tawar-menawar secara pribadi, digerakkan oleh agenda-agenda partisipan daripada proses rasional. Lalu yang keenam, the garbage can model. Semacam pandangan politik, model ini diasumsikan lingkungan yang pluralis dengan berbagai jenis aktor, tujuan, dan pandangan. Model tong sampah ini menekankan pada fragmentasi dan sifat alamiah yang membingungkan dari pengambilan keputusan di dalam organisasi-organisasi daripada manipulasi yang disengaja sebagai implikasi dari pandangan politik. Lalu yang ketujuh, the individual difference perspective. Perspektif perbedaan individu fokus perhatiannya pada perilaku pemecahan masalah manajer secara individual, dipengaruhi oleh gaya pengambilan keputusan manajer, latar belakang, dan kepribadiannya. Perspektif perbedaan individu ini mencoba menjelaskan bagaimana manajer mungkin menggunakan cara-cara yang berbeda atau menghasilkan luaran yang berbeda karena kepribadian yang juga berbeda. Lalu yang kedelapan, ada naturalistic decision making. Pembuatan keputusan yang natural konsen dengan investigasi dan pemahaman pengambilan keputusan di dalam konteks yang natural atau alamiah. Model pengambilan keputusan naturalis ini dikenal juga dengan recognition prime decision. Sekarang kita masuk ke proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan suatu proses manajemen yang dimulai dengan perencanaan atau persiapan dan berakhir dengan pengendalian. Untuk mendapatkan hasil yang baik, pengambilan keputusan seharusnya mengikuti suatu tahapan yang sistematis dan terkendali. Hasil suatu proses pengambilan keputusan sangat dipengaruhi bagaimana tahapan proses itu dilaksanakan. Berikut adalah tahapan dari proses pengambilan keputusan. Yang pertama, identifikasi masalah dan faktor-faktor yang berpengaruh. Kegiatan ini berupa identifikasi masalah secara jelas dan tepat, termasuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab dan mempengaruhi hasil keputusan. Lalu yang kedua, tetapkan tujuan dan kriteria keputusan untuk memilih solusi. Tujuan dari suatu pengambilan keputusan dapat bermacam-macam. Manajer harus menetapkan tujuan yang menjadi prioritas utama serta kriteria keberhasilan dan ukurannya secara objektif. Yang ketiga, kembangkan model dengan beberapa alternatifnya. Kembangkan beberapa model yang menggambarkan situasi atau keadaan yang diamati. Model dapat dibuat dalam bentuk fisik, skematik, atau matematik dan harus diusahakan untuk memuat unsur-unsur utama yang dapat mencerminkan keadaan nyata dari situasi yang diamati. Lalu yang keempat, analisis model dan bandingkan. Lakukan analisis terhadap model dan alternatif ya. Tahap ini merupakan pengembangan penyelesaian masalah untuk mencari kemungkinan berbagai jenis solusi yang dapat diambil. Lalu yang kelima, pilih model terbaik. Pilih solusi yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan realistis untuk diimplementasikan. Yang keenam, terapkan model terpilih. Terapkan hasil keputusan dan lakukan penyesuaian seperlunya jika diperlukan. Tahap ini mencakup kegiatan memantau pelaksanaan keputusan untuk menjamin hasil yang dikehendaki tercapai. Selanjutnya, gaya pengambilan keputusan. S.P. Robbins membedakan gaya pengambilan keputusan manajerial ke dalam 4 gaya,
yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gaya direktif. Manajemen dengan gaya pengambilan keputusan ini cenderung berpikir secara rasional dan memiliki toleransi yang rendah terhadap ambiguitas. Tipe direktif cenderung berfokus pada jangka pendek sehingga mampu melakukan pengambilan keputusan dengan cepat. Akan tetapi, hal tersebut seringkali menimbulkan pengambilan keputusan berinformasi minimum dengan alternatif yang terbatas. Lalu yang kedua, gaya analitis. Manajemen bergaya pengambilan keputusan ini cenderung memiliki tingkat toleransi yang lebih tinggi terhadap ketidakjelasan daripada manajemen bergaya pengambilan keputusan yang direktif. Oleh karena itu, gaya ini membutuhkan informasi yang lebih banyak untuk menyusun alternatif pemecahan yang lebih banyak pula, sebelum akhirnya memilih satu keputusan yang dianggap paling tepat dari berbagai alternatif tersebut dengan sedemikian hati-hati. Lalu yang ketiga, gaya konseptual. Manajemen bergaya pengambilan keputusan ini cenderung memiliki pandangan yang luas dan melihat alternatif yang lebih bervariasi. Hal ini dikarenakan gaya tersebut berfokus pada jangka panjang sehingga akan mampu mengembangkan solusi yang lebih kreatif dan beragam terhadap berbagai masalah yang teridentifikasi. Lalu yang keempat, gaya perilaku. Pengambilan keputusan dengan gaya perilaku cenderung mengandalkan kerjasama dengan orang lain. Gaya ini cenderung memperhatikan prestasi karyawan dan bersedia menerima saran dari berbagai pihak. Sekian video materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, penulisan dan juga pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.